warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibah lil muttaqin wala udwan illa 'alal zalimin. Wassalatu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi baligh bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Dengan mengucapkan alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu besar nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiyah dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita pada saat sekarang ini masih berada dalam ketaatan, melaksanakan sholat fardu maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan zikir, ta'lim, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan sholat isya berjamaah, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sampai kita bertemu dengan sholat subuh nantinya, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita hantarkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah, amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita bersama-sama berniat beriktikaf pada ini masjid dengan niat di dalam hati, sahajaku beriktikaf pada ini masjid karena Allah Ta'ala. Dan kemudian kita berniat pula, kita duduk di majelis ilmu dengan niatan untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat daripada niat amal-amal yang soleh, bukan tujuan-tujuan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sengaja kita malam ini ada melanjutkan kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Alasannya kenapa? Karena beberapa kali pengajian bulanan guru kita, Guru Rabbani, belum perhatikan kitab yang dibaca beliau juga adalah Arba'in An-Nawawi. Sama. Nang awam harus bakalah lawan nang alim, murid harus bakalah lawan guru, dan itu bagian adab. Oleh karena itu maka ulun cari gantiannya yang sekira-kira tidak mengurangi tujuan utama kita. Semalam kalau tujuan utama ulun hendak mencari Arba'in An-Nawawi itu kan kayak ini. Barang siapa yang menulis atau menghimpunkan 40 daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika dia nanti dibangkitkan di padang mahsyar, dia bersama para ulama fikih, dia bersama para ulama-ulama sufi, dia bersama dengan orang-orang yang ahli ibadat. Kita kada kawa menghimpunkan, kita kada kawa menulisnya, maka dengan kita membacanya barang. Artinya kalau kita menghimpunkan, membaca, mendengar 40 hadis yang diulah Imam An-Nawawi, maka kita umat di belakang Imam An-Nawawi. An-Nawawi umat daripada ulama-ulama terdahulu, tak urut juga. Nah, itu kan alasannya. Nah, supaya ada jangan bahasa kita, ada keluar dari niat yang pertama. Alhamdulillah beberapa waktu lalu semalam entah apakah menjemput kitab tajubut kitab Usturiyah, sekalinya itu isinya Sameh B, himpunan daripada 40 hadis Nabi.
nang bangaran Mawaizul Usfuriyah, nasihat-nasihat Usfuriyah yang dikarang oleh tinggi lagi nih. Kalau Imam Nawawi itu masa tabi'in, ini masa sahabat. Nah, mengarang ini siapa? Muhammad bin Abu Bakar Siddiq. Nah, putra daripada Abu Bakar. Abu Bakar itu bisi bini 4. Dari 4 bini itu 40 anak ikung anak. 3 laki-laki, 3 perempuan. Nang laki-laki yang pertama Abdurrahman. Abdurrahman ini pernah perang di perang Badar. Hampir terbunuh oleh Abu Hurairah karena baru masuk Islam. Masuk Islamnya ketika di mana? Di Madinah setelah hijrah. Kemudian yang kedua namanya Abdullah. Nang ketiga hanya Muhammad bin Abu Bakar Siddiq. Sidin ini menjadi gubernur. Sidin ini lahir pada tahun kisaran 632 Hijriah. Wafat pada tahun sekitar 658. Ulun hitung-hitung kurang lebih 26 tahun ya Mursidin jadi gubernur. Kurang bahari alim, ilmu, anum-anum. Kalau kita membaca sejarah-sejarah kejayaan Islam zaman dahulu itu anum-anum. Umar Fateh berapa? 16 tahun. Anum-anum orang bahari menjadi sudah seperti itu. Nanti ada masanya zaman kayak itu ya. Zamannya akan datang. Nah, Sidin ini saat ketika bini nang Abu Bakar, Mama Sidin, Asma bin Umais ini, Sidin ini beranak pas saat haji wada. Bayangkan, tak beranak pas haji wada, pas saat ketika umroh. Nah, tak beranak di situ. Dalam riwayat kurang lebih 2 sampai 3 tahun umur Sidin meninggal Abah Sidin, Abu Bakar Siddiq nih. Lalu kawin ulang Mama Sidin nih. Lawan siapa? Lawan Ali bin Abi Thalib. Nah, atau rumput sekalinya. Jadi sepanjang hidup Sidin dididik oleh khalifah juga. Abu Thalib berarti Abu Thalib ini kena Ali bin Abi Thalib nih. Kawin lawan siapa? Lawan putrinya Rasulullah. Nah, jadi tak rumput. Dan Abu Bakar juga beranak babinian ngarannya Aisyah yang jadi istri baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahasanya kalau Nabi itu beipar. Ya Allah beipar le tak rumput orang-orang nang haram. Nah, Sidin ini menulis kitab ngarannya Al-Mawaidul Usfuriyah. Ini mukadimah dahulu nih supaya tahu kita nah anggaran kitab begini kisahnya. Mawaizu artinya nasihat-nasihat papadahan. Al-Usfuriyah itu artinya sejenis burung pipit. Unik kitab ini ngarannya nasihat burung pipit. Usfur itu artinya burung pipit. Ditambah dengan nisbah nisbah ngarannya negara atau ke bangsa jadi bahasa kita tuh yaknya itu sejenis. Nah, jadi sejenis burung pipit. Nasihat burung pipit. Ada apa dengan nasihat burung pipit? Burung pipit halus tapi bisa memberi nasihat. Kalau orang manusia nang ganal-ganal gini. Oh, sekalinya kalau kita buka lagi, kita cari telah lagi, apa sih keistimewaan burung pipit itu? Burung pipit nih, halus. Pipit nih berataan halus. Burung pipit itu di dalam Alkitab itu merupakan hewan atau simbol hewan yang menunjukkan pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi burung pipit itu digambarkan sebagai hewan simbol pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Itu simbolnya.
Maksudnya sini mengarang nang muskuriahnya apa? Supaya orang yang membacanya, yang mempelajarinya, yang mendengarkannya dipelihara oleh Tuhan. Sebagai apa? Sebagai panduan hidup, sebagai kompas perjalanan hidup kita. Lah kenapa? Karena di dalamnya berisi pituah nasihat daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga nasihat-nasihat isinya kisah-kisah, nasihat-nasihat, kisah-kisah yang bisa menjadikan rujukan kita dalam kita meniti kehidupan. Oh, kisahku nang kayak ini, ada juga kisah orang bahari kayak itu. Orang bahari menjalaninya kayak itu, kita pakai apa? Artinya kisah kembali terulang. Cuma beda orangnya, beda keadaannya, beda tahunnya, beda orangnya, tapi yang dialami mirip. Nah, nanti alami mirip kita sebutkan di sini. Kita disebutkan nasihat ini yang dialami oleh orang bahari hampir sama yang kita alami sekarang, tapi kondisinya berbeda. Ini nanti dia sebagai anu dulu pemulaan. Lalu Gersidin anu nih burung pipit kan, kalau kita buka di dalam Atibul An-Nawawi, pengobatan cara Nabi itu, kalau pada salah ada terjemahannya sudah bagus pian basic gitu, gasan pengobatan ala Nabi. Di situ ada disebutkan di pasal 106 berkenaan dengan burung pipit. Burung pipit itu jangan kita, barang siapa yang memotong burung pipit kemudian dia lemparkan begitu saja, memati ini diulang mainan aja, maka nanti dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk minta pertanggungjawaban. Yo pian, halus tapi rawit pian, kacang dikadu kita. Nah, bagaimana dia sahabat dia Anas bin Malik, bayan Om Anas lah, Anas bin Malik, sahabat Nabi. Kayak apa caranya supaya kita ada menyia-nyiakan? Sumbali dimanfaatkan, artinya dimakan. Artinya boleh dimakan. Daging burung pipit itu boleh dimakan. Mah, mau dibangsa panci berapa ratus piring. Dan sifat dagingnya panas. Di dalam Tibbun Nabawi disebutkan, nah ini cocok pengantin hanyar, itu dijarang, dicampur lawan jahe. Tahu lah jahe dia. Apa jahe itu? Dipakai. Dijarang, dulu sup diminum, itu menguatkan syahwat dan memperbanyak air mani. Tapi kadang direkomendasikan untuk diamalkan. Tukulan. Kenapa kadang direkomendasikan disuruh badak? Karena sifatnya panas. Daging panasan, darah panasan, hati-hati. Yang 120 aja ikhbar. Tekanan maksudnya tensi. Artinya tapi ada khasiatnya begitu. Ada khasiatnya. Nah, lalu Gersidin di permulaan kitab Muqaddimah itu ringkas banget. Apa Muqaddimah ini? Secara ringkas Sidin memberikan Muqaddimah kata pengantar dari kitab ini apa dia Sidin? Aku ini hamba Allah yang banyak dosa. Namanya dosa Sidin. Lalu aku dia Sidin kayak caranya agar dosaku itu diberikan ampunan oleh Tuhan. Bayangkan, selevel Sidin masih banyak merasa dosa dan aku gelisah dia Sidin. Gelisah karena aku banyak dosa, maka aku cari jalan supaya Allah memberikan pengampunannya. Jadi ada ikhtiar nih, ada usaha. Salah satu usaha, saya pernah mendengar Nabi kita berkata dalam sebuah hadis dalam kitab, barang siapa menghimpunkan manjama arba'ina hadisan fahuwa fil afwi wal ghufran. Barang siapa yang menghimpunkan, mengumpulkan hadis-hadis sebanyak 40, niscaya orang tersebut mendapatkan kemaafan, keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka khususlah kitab ini, carilah hadis-hadis dengan sanad-sanad yang muttasil. Kalau kita kadang apa yang mulai hadis kita kebanyakan jaraknya. Hadis ini dari siapa kayak jauhan kita mencarinya.
Maka karena itu kadang mungkin kita mengumpulkan hadis, menulis bisa. Kitab anu satu kitab ini mengumpulkan bisa, amun menghimpunkan kada bisa, mengarang asal kada kawa kita. Panggilannya luar biasa. Nah, lalu ambil daripada hadis yang ke-22 kalau ada salah. Itu cabutannya nih. Namanya ulun tamu talahi, tak baca itu lah. Dan kayaknya cocok. Hadis yang ke-20 Al-Hadis As-Sani wal Isrun, hadis yang ke-22. Kisahnya nak kayak ini panjang Pak. Kamu bacakan, ada habis waktu, awal membaca lalu terjemah isinya apa. Nah kayak ini kisahnya. Diriwayatkan saat ketika Sayyiduna Ali karamallahu wajhah. Berarti apa ciri nih? Nah, sini mengambil cerita dari hutan Tiri. Suatu ketika dengan Sirin keluar paisukan batamuan Bapak Pasan jaga bahasa kita, lawan siapa? Lawan Salman Al-Farisi. Lalu iba batamu Sayyidina Ali iba takun, oh Salman apa kabar jam hari ini? Nah jadi dia Salman ulun ini galau. Dalam kitab tuh lamun arba'ah duka cita 4 keadaan yang maulah ulun sedih. 4 keadaan yang maulah ulun sedih. Jaka bahasa kita ini galau. 4 macam yang ulun galaui. Yang pertama apa ya Sidin? Galau yang pertama, lamun ayalu yatlubul hizbi. Aku ini ujar Salman Al-Farisi di rumah kuni anak-anak kami bertagih makanan. Galau Sidin. Kenapa dia di sini galau? Artinya Sidin ada menyediakan, miskin bujur Sidin nih. Ada mampu nih. Anak ini bertagih gandum, artinya bertagih makan. Bah, apabila makan nasi kuning, kalau kita, kurang lebih kita aja deh, sama Allah. Bah, makan nasi kuning. Saat itu kada berduit, kada galau loh biar. Belum gajian nakai. Abah belum dapat duit. Ayo, kada jadi pikiran lah biar. Kurang lebih kayak itu kisahnya loh kita nih. Ya ujuran tadi deh, kisahnya sama, kejadiannya sama, cuma orangnya berbeda yang mengalaminya nih. Artinya yang Sidin galau Sidin ini umum lawan kita berataan, memikirkan anak ini belum makanan, memikirkan sembako habis, memikirkan baras habis. Pokoknya para rumah tangga nih, nang apa nih sembako nih habis, pacang dimakan nih. Usaha belum ada, jadi pikiran. Kira-kira sama ya kalau kita ini lah, sama kalau kita. Nah, jadi kisah ini nanti akan berentet supaya kita paham dengan orang yang memikirkan masalah rumah tangga, ternyata itu ada keutamaannya. Kalau dihitung-hitung bisa kawah kita nonton tahajud semalaman. Enak kita urayakan pertemuan kita supaya kita itu melihat orang lain yang mencari nafkah yang bahasanya tumbang kembali. Tahu di apa menurut kita secara zahir kada tahu di siang malam, kada tahu di ibadat. Menurut kita ya secara zahir salah, tapi secara hakikat barang-barang mungkin nih itu nanti akan mendatangkan kebaikan kepada orang tersebut. Kita lanjutkan kisah. Kemudian yang kedua, wa ghamul khalqil ya'muru bi ta'ati. Satu sisi aku digalau di Sidin. Aku hendak mendekatkan diri sama Allah dengan beribadah. Di sisi lain, anak bini bertanding makanan. Nyaman lah yang beribadah. Sampai waktu aja anak masjid, bah, katakan ulun pintul, bingung kita, bertangisan di rumah. Tapi dari satu sisi lain, ulunnya hendak beribadah juga. Satu sisi ulun hendak urusan akhirat, tapi sisi lain urusan dunia sedang menghantui ulun. Ini kayaknya kita banget dua nih. Cuma yang ketiga nih kita kadang. Yang kemudian yang ketiga, wa ghamul syaitan ya'muruni bil ma'siyah.
Aku ini galau, wahai Alia ini. Galaunya apa? Galaunya aku ini, aku punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Jangan bahasa kita nih, anak di rumah belum makan, duit belum ada, tapi misi jabatan. Ada kesempatan tuh gasan culas tuh, gasan menipu orang pada kesempatan. Kenapa? Karena dipacara bisikan syaitan tuh kan, perlawanan maksiat tuh luar biasa. Namun kita kayaknya nanti benar ini, atau harus saya. Ini urusan belakangan. Nah ini kata kita benar ini orang selalu sholat yang kayak itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, aku bingung ya sini, gak tahu kayak apa aku ningun mati. Malaikat maut senantiasa mengintai lawan aku. Perasaan kayak itu, nah lawan kita ada jarang. Bahkan mohon maaf, kita tuh kadang-kadang ditempatkan sesuatu yang harusnya bisa menjadi nasihat lawan kita. Seharusnya sadar kita tuh jangan mati juga, ya ada ingat juga. Terus sering menyaksikan kita mengantar orang ke kubur itu, nah kita mengantar orang ke kubur itu masih tawaan, cikikan kan, orang juga banyak. Kita mengantar orang ke kubur itu, nah masih sempat kita bagayaan gitu kan. Ya juga. Al Imam Al Hasan Basri menyebutkan kalau seseorang melintas atau bergana atau bertahan etikaf di kuburan mengantar orang mati, inya duduk di situ, kadang merenungi akan dirinya nak kayak itu juga, kadang tertangis inya melihat nak kayak itu juga. Ujar Hasan Basri, lawan apa yuk menasihati orang itu lagi? Artinya namanya Pak, harus bantu hati dulu. Ada insaf juga dengan yang demikian. Ada mau lembut juga hati. Jadi pengalaman Hasan Basri, apa lagi kita menasihati orang itu lah. Melawan kehidupan ini seorang kadang-kadang ini juga masih sampah ketawaan. Ada adab dan sopan santun kita di kuburan. Ini yang ilis kita melihat. Dan kadang-kadang ada anak-anak tutup hati aja juga asal duduk duduk nahap duduk di atas apa ngarannya itu atang. Ada tahun apa tidak hanya piannya sama lawan kita cocoknya boleh tidak tuh. Pian hanya pada dulu ilan murid itu pun lah pasti menyintak kayak itu. Apa lagi orang apa meninggal dunia, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Nah lalu ringkasnya ujar Sayyidina Ali, kalau saya sedih kamu bagambira aja. Kenapa bagambira? Karena aku ujar Sayyidina Ali sebuah kawanan Nabi. Aku bailah lawan Nabi, lalu Nabi bertakun lawan aku. Tuhan nih. Apa kabar? Anu bahai, kado nih. Nampak Nabi adukan Sayyidina Ali. Artinya apa? Nang digalaukan Salman Al-Farisi, lawan nang digalaukan Sayyidina Ali sama kadang kita lihat. Yang pertama galaunya si Salman si Ali yang mengandalkan Nabi kita apa ya sidin? Aku di rumah ada isi napa-napa selain baju. Sementara Hasan dan Husain anak makan cucu pian. Kurang lebih jawab. Kalau tadi ada bebaras, ada nasi, ada nangili sakit lagi, banyunya ada. Kalau tadi mungkin ada aja nasi, cuma ada banyak. Itu bahasa kita. Ada komplit, ada iwaknya. Nasinya ada, iwaknya ada, atau sebaliknya. Kalau Sayyidina Ali parah lagi, banyu aja ada, lain kan ada lagi. Nah, lalu apa yang kedua? Yang kedua, ujar Sayyidina Ali, wa qamun ta'atil khalqi amanun min azabin. Aku ini senantiasa galau tentang aku ini aman duaka lawan siksa Tuhan, lawan daripada azab Allah, azab kubur, memikirkan tentang keadaanku di kubur, galaunya. Kemudian yang ketiga, wa ghamul akibat. Kemudian yang ketiga, galaunya sidin, aku galau akan kesudahanku nanti. Aku ini termasuk orang yang husnul khatimah kan? Su'ul khatimah kan? Kemudian yang keempat, aku galau ya sidin, malaikat maut senantiasa mengintai aku. Usia ya sifat amor malaikat maut tuh. Nah, jadi kita bertafakur, berpikir itu kadang-kadang
mengenai kematian itu kadang-kadang lucu. Orang takutan pesawat, biasanya takutan mati di atas pesawat. Orang takutan naik kapal laut, takutan kalau mati di atas kapal laut. Padahal orang mati di pesawat itu jarang. Orang mati di kapal laut jarang. Ngerancak mati di mana, Pak? Nah, orang pun ngerancak mati di mana? Di atas tilam. Janganlah di atas tilam. Kebanyakan orang mati di atas tilam. Ada pernah dengan kita berambah di tilam itu takutan. Tadi kan takutan naik pesawat karena bisa mati di atas pesawat, takut kecelakaan nih. Padahal di antara setahun itu jarang orang mati di atas pesawat, jarang. Baik itu kecelakaan pesawatnya ataupun mati secara duduk di atas kursi pesawat. Semua selalu mendengar pertemuan lah, mengajak naik pesawat. Mendengar ada, tapi bilang anak jarang ya Allah. Tapi orang mati di atas tilam hari-hari kita menemui. Itu di rumah sakit di atas tilam barataan. Kita lagi orang mati di atas tilam barataan. Itu jangan ulun siapa kami zam-zam lucu lah di sini. Memang belum jadi santri atau sini kepada kami. Belum pikirkan wah ini lucu juga. Ya boleh orang mati kebanyakan di atas tilam, tapi orang banyak ada sadar memberi takutan murid di atas tilam nih. Tapi orang ketakutan, malah takutan naik pesawat. Nah, itu. Lihat apanya Nabi kita. Nah, ini sebagai penghibur bagi kita. Punya Nabi kita, harusan sedih engkau ya Ali Amshir. Fa'inal ghamal iyali sitrun minan nar. Bahwasanya kegalauan ikam memikirkan masalah urusan perut rumah tangga ikam itu, nang ikam sempat terlintas, ada terpikirkan kegalauan itu masalah keluarga, ketahuilah itu sitrun minan nar, perisai dari api neraka. Karena kegalauan baik ya, pun kita melihat para orang-orang yang mencari nafkah, mencari rezeki, gasan anaknya, gasan anak bininya, ternyata itu ada nilainya Allah di sisi Allah. Walaupun kita melihat nih kadang-kadang orang tuh tadi di waktu, karena ada kisahnya mengenai ayat tentang itu. Nah, lalu pula yang berkesesuaian dengan masalah pemikiran rumah tangga ini ada sebuah cerita lagi. Makanya dulu kitab ini hadis, kisah banyak dalamnya. Diriwayatkan saat ketika dengan baginda Rasulullah SAW kedatangan seorang tamu laki-laki hilang. Assalamualaikum, salam. Apa kabar? Ya Rasulullah, ulun ini hendak membuat pengakuan lawan pian. Ulun banyak dosa. Tolong tahirni, sucikan ulun. Artinya minta doakan lawan Nabi supaya dosa ini diampuni. Jadi kan Nabi kita madamnik apa dosa pian. Jadi ujar sini astahyi supaya ulun berkisah. Ucol, tapi minta doakan ya Nabi kita dosa itu apa? Jadi ya sini subhan ulun ya Rasulullah yang berkisah. Sarik Nabi, ikam ya Nabi mengisahkan dosa ada subhan, menggawi dosa, nang dilarang oleh Allah nang maha melihat kepada subhan keluar kepada rumah nih. Nah, ini khususnya Pak. Jadi kalau kita berkisah lawan Nabi tentang dosa-dosa kita itu pas anaknya. Tapi kalau berkisah dosa lawan selain Nabi jangan. Karena awanannya jam tahulan tuh ya. Karena kayu ulin tuh mencutan semalam. Jadi tahu salanggaran, jadi tahu sajamaah. Jangan berkisah. Kalau pernah membaca dalam sebuah riwayat, sekali marah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hambanya, orang yang menceritakan tentang dosa dan kesalahannya yang selama ini Allah tutup. Ada orang berzina, ada orang tahunya, tetap Allah tutupi maksiatnya itu. Kadang Allah nampakkan orangnya sihat-sihat saja terus, kadang banyak kita sihat, suki itu nama suki sini. Padahal keluar masuk mabuk segala macamnya ditutupin oleh Allah. Ternyata nang ditutup ini mau kayak seorang, ada membuat membeli muar lah. Jangan bahasanya kita yang ujung-ujung menutup lawang supaya jangan ular masuk. Bukanya karena memuara manusia itu, jadi
paling marah Allah terhadap hambanya diantaranya adalah hamba yang membongkar kesalahannya. Itu boleh sakit pian. Sakit yang pertama kita adalah melakukan kemaksiatannya. Sakit yang kedua ini jadi saksi kita kena. Ini jadi saksi kita. Bah, seorang bahari dia tubuhnya nempelin orang dia. Jangan dipisah. Nggak pernah menyakitin orang itu jangan dipisah. Itu bahari itu bakas tempelingan gue dia. Jangan. Itu bahari seperti itu kecil aja. Aku mau pati bahari. Jangan dipisahkan. Kalau terlanjur obat. Karena bahaya benar. Bahaya benar. Kenapa? Menceritakan kesalahan maksiat kita kepada orang lain. Yang maksiat itu selama ini orang nggak tahu. Tapi bukan menjadi motivasi untuk kesesubukan bulan maksiat. Nah, ini sebagai panduan hidup kita aja. Kalau kita udah terlanjur melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, jangan bisa. Bukan sebagai dorongan, motivasi untuk kita melakukan maksiat, jangan. Bukan itu maksudnya, salah memaham ya. Nah, sitrun minanar. Lalu saat ketika Nabi mendengar alasan laki-laki tersebut suka, Nabi kita sarik ukhruj di Nabi kita. Keluar dari rumah. Kenapa keluar? Aku takutkan presiden. Disebabkan maksiat ikan turun dalam musibah. Makanya kita kisah aku nih, di Nabi kita. Para kalau aku nih musibah turun oh ya ini. Karena aku jaga bahasanya tuh, bahasa ringkasnya. Maka keluarlah orang tersebut. Dan keadaan jangka bahasa kita itu apa ya, galau, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan apa jangka bahasa kita itu ada bahagia lah, kan diusir. Saat ketika itu Faja'a Jibril belum baca begini waktu kita Allah silah kisah lalu akhirnya apa? Akhirnya Faja'a Jibril, kalimat itu Faja'a jatuh langsung datang, ada summa. Kalau summa itu akhirat 2-3 hari. Nah ini langsung, artinya ini masalah berat nih. Nabi mau usir nih. Ya Nabi kita, kenapa itu mau usirinya? Sehingga ikan, ya bahasa kita, sehingga sampean ini mengusir orang sininya putus asa. Kamu tahu kan? Orang tersebut sudah mendapatkan kafaratun, keampunan dari Tuhan, keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kita, apa yang menyebabkan orang tersebut sudah diampuni, sudah mendapatkan kafarat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jawabannya adalah inya berisikan anak di rumah. Dan setiap hari ia boleh ke rumah, datang lawan anaknya itu dibuatnya gembira. Sabiyun itu bahasa kitanya umur 0 sampai 10 tahun lah. Kata Allah abadata namanya kita tahu lebih. Ketika ia datang menyambut kita dengan perasaan gembira, apalagi membawa gula batu. Nah, bawa gula batu itu kafaratun, sebagai penghapus daripada dosa-dosa kita. Luar biasa banget. Nah, ini kurikan ini biarlah bukan untuk sebarang dong. Bawa anak, bila niatnya datang tuh, ini habis di sini. Artinya apa? Ya ujar ulang tadi tuh, nang para supir truk. Ini kamu di waktu baik itu kasihan. Hanya sekadar mencari nafkah yang ingat, nafkah yang halal. Ketika ia mencari, orangnya boleh jadi bermaksiat, tapi ia mencari rezeki itu yang halal. Ketika yang halal ia dapatkan diberi makaninya lawan anaknya, maka itu menjadi kafaratun. Kafarat, bayangkan dia. Nah, sedang ambil si anak di rumah, lalu sebelum alhamdulillah 2. Jadi melihat hikmahnya nih. Melihat hikmahnya, alhamdulillah ulun di usia lanjut 40-an hanya bisi anak. Nah nyaman tuh baik bisi anak tuh umur 30-an. Nyaman tuh. Sudah 40-an, 50-an bisi anak nang halus. Tengah malam, takajun pian, ulah kan susuk jadinya. Ulah kan dot pian, kata kawa pian kayak langsung berdiri itu orang berjalan. Makanya nang nyaman tuh usia 30-an ini si anak tuh nyaman yang oleh. Nah, tapi alhamdulillah ulun berpikirnya positif saja. Mungkin perjalanan ulun dari Bali sampai 40 itu banyak dosa.
Jadi barangnya setiap kulit membawa hiburan, belah batu, apakah jadi sariki. Aku lapah yuk, lapah lagi nah. Jangan. Selapah-lapahnya kita, sejaga bahasa kita itu, sepusang-pusang kita jangan dinampakkan. Walaupun gula batu, makanya jangan takutan pian boros lawan anak buah. Cuma masalahnya lo perhatikan di sini ada lagi anak kan halus nih. Cucu, dari cucu Sabiun. Atau mau hadang-hadang kali tambahi lagi. Sangguplah. Supaya bahalus pulang. Supaya bahalus. Tambahi pulang. Ulun dua deh. Tambahi pulang. Kayak apa? Nih mengambil lagi nih. Mengambil padilatnya jurang kan gak ada bayangan kita. Artinya apa? Kan hal apa kita menilai orang lain? Menjadi kita kalau tahu di waktu mencari berusaha, ini kita ada tahu. Mungkin asbabnya berusaha dan itu niatnya juga iya. Ujarnya niatnya aku menjadi halalnya supaya anakku terpenuhi keperluannya, jangan kayak aku. Pesan sekolahnya jadinya kita kan tahu loh niat orang kita. Niat orang itu kan tahu apa secara zahirnya kan dia tahu di waktu. Artinya apa? Secara kada sadar cerita ini, hadis riwayat ini, bauizah ini memberi lawan nasihat lawan kita supaya membarasi hati kita. Mungkin selama ini kita sholat 5 waktunya oke, berjamaahnya oke, merasa paling baik dah. Padahal ada tentu lagi. Mungkin kita menilai karena kita merasa orang baik, lalu kita menilai orang yang di luar sana, orang yang bergelimang dengan maksiat, seakan-akan inya yang masuk neraka. Kayak seorang neraka yang menentukan. Ini harus kita pahami. Supaya apa? Supaya menjinakkan hati kita. Nah, lalu di ujung ini sebagai penutup berkenaan dengan ini, lalu ada ayatnya yang berbunyi, kama qala innama amwalakum wa auladakum fitnatun. Sesungguhnya anak ini, keluarga, amwalakum, harta kamu, anak-anak kamu fitnah. Nah, itu menjadi fitnah bagi kita. Wallahu indahu ajrun azim, dan sisi Allah lah balasan yang amat besar. Ini kan kayak berlawanan nih. Satu kalimat memadahkan anak itu fitnah, satu memadahkan anak dan harta itu menjadikan pahala yang besar. Nah, pahamannya kayak ini, masuk ayat ini. Kalau kita gunakan harta kita yang halal, maksudnya kita mencari nafkah yang halal, kita beri makan higasan anak bini, itu menjadikan ajrun indallahi ajrun azimun, jadi pahala nang ganal. Tapi bila nang haram kita beri makan lawannya, itu menambah dosa nang ganal juga. Nah, lawannya kayak itu. Kita dosanya menipu orang, kita beri makan lawan anak, banyaknya. Satu dosa kita menipu orang, dua kita memberi makan anak nang haram. Bagaimana jadi fitnahnya? Nah, itu masuk daripada ayat. Ada yang bersulit? Belum. Aja sudah. Ya, biar naik. Kita. Tapi intinya menangkap dalam kisahnya. Nah, kisahnya supaya kita membersih hati kita. Kita jangan selama ini mungkin kita beribadah, alhamdulillah, tahu aja sembahyang kada ketinggalan. Tapi kadang-kadang kita dilintasi dengan perasaan paling haram, itu bangga. Sehingga kita melihat orang lain itu lebih busuk, orang lain lebih dosanya besar daripada kita. Lantaran kita kesombongan dengan diri kita, takjub kita dengan amal ibadah kita. Mudah-mudahan hadis yang ini atau riwayat daripada kisah ini menjadikan motivasi bagi kita agar senantiasa jangan bosan-bosannya dengan kita, jangan merasa perhitungan masalah urusan anak bini di rumah, jangan perhitungan makan dan minum, jangan perhitungan ini ada duitnya unjuk pangai, kamu kawan mengeluarkan sirup 2 satu ting, mengeluarkan 2 biar hatinya sadar. Niatnya apa? Menggembirakan. Tapi ingat bahwa nang sabiun itu anak nang umur nang 10 tahun, nang masih bilang nang kita datang abah datang ya, abah datang ya. Lain nang kekanakan bila kita datang tuh, tamu nabi ya. Itu lain misal kenal datang. Kamu kayak bang,
dihalusi seorangnya lagi. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kita halal minta ridha, mudah-mudahan di pertemuan akan datang kita akan melanjutkan hadis 40 daripada hadis Mau'izatul Usturiyah. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.